Salam Sang Raja. Bab 7. Garis pertahanan yang gagal. Puri Chambord. Telinga setiap orang dipenuhi dengan teriakan sedih dan teriakan perang yang keras. Baik penyerang maupun yang bertahan semua bertempur dengan gigih. Apakah kamu mati atau aku mati? Gelombang musuh yang mengenakan baju besi hitam, sedang menerjang kastil seperti tsunami hitam. 3 tangga pengepungan besar seperti monster perang, duri di tangga terhubung ke tepi benteng, terus-menerus mengirim lebih banyak musuh untuk melawan para pembela di dinding. Kait membuat tangga pengepungan sulit untuk dihilangkan, dan pasukan sekitar 30 musuh bertempur dengan agresif untuk melindungi tangga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak musuh telah sampai ke dinding kastil. Itu bukan situasi yang baik untuk Chambord Castle. Ada 10 kali lebih banyak musuh daripada prajurit Chambord. Menembus. Pers. Kamu di mana? Dasar brengsek. Seorang lelaki jangkung berkaki 6 yang memiliki rambut hitam dan mengenakan rompi chainmail berbalik dan berteriak ketika dia menamparkan musuh. Pers. Pilih beberapa orang besar dan singkirkan tangga itu. Cepat. Iya Pak. Tidak terlalu jauh. Pers yang berambut putih basah oleh darah. Sudah sulit untuk mengatakan apa miliknya dan apa dari musuh yang telah dia bunuh. Ketika dia mendengar perintah itu, dia melambai pada beberapa tentara yang berada di dekatnya. Ayo teman-teman, ayo pergi. Kita harus membunuh para bajingan itu dan menghancurkan tangga-tangga itu. Pers yang berambut putih dikenal di Chambord karena kekuatannya yang brutal. Ketika pembuluh darah di lengannya menggembung, dia mulai mengayunkan palu besinya yang sebesar 2 bola basket. Seperti legenda, ia mengamuk menyingkirkan musuh seolah-olah mereka hanyalah lalat. Tidak ada musuh yang bisa menghentikannya. Dengan cepat dia mendekati tangga pengepungan, membantai semua yang dilewatinya. Sekitar 20 prajurit lain mengikutinya. Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan misi. Musuh yang membela tangga telah diperingatkan. Perhatian. Teruskan. Formasi semi-arc. Teriak pemimpin tim pertahanan musuh. Orang musuh membentuk setengah lingkaran di samping tembok. Dan melindungi 3 tangga pengepungan di setengah lingkaran. Dengan bilah tajam yang masih meneteskan darah yang menunjuk keluar, mereka seperti landak logam, menunggu penyerang melakukan kesalahan dan memanfaatkannya untuk menghabisinya. Musuh-musuh ini jelas lebih terlatih dibanding prajurit Chambord. 10 meter, 6 meter, 3 meter, 1 meter. Jarak antara prajurit yang dipimpin oleh Pers dan musuh menghilang dalam hitungan detik. Akhirnya, Ho, pergi ke neraka. Tiba-tiba Pers berteriak. Dia memberikan palu ayunan penuh, seolah-olah itu adalah lembing. Palu itu terbang dari tangannya dan terbang menuju formasi musuh. Palu berdarah raksasa itu membuat lintasan kematian yang indah di udara, dan menabrak formasi pertahanan dengan kekuatan yang menghancurkan. Pesta. Itu menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Darah yang tumpah, bilah yang patah, dan anggota badan terbang kemana-mana. Musuh pasti tidak mengharapkan jenis manuver itu. Palu terbang telah membuat celah berdarah di tengah formasi. Dengan menghancurkan 3 tangga pengepungan, musuh tidak akan memiliki cara untuk masuk ke kastil Chambord untuk saat ini. Setelah membunuh semua musuh yang ada di dinding pertahanan, para pembela akhirnya bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat dengan aman. Jika tidak, kastil akan dikepung. Dan semua teman dan keluarga mereka akan menjadi tawanan perang. Tanpa harapan kebebasan selama beberapa generasi. Setelah memikirkan hal itu, semua prajurit termotivasi untuk mengalahkan musuh. Moral mereka sangat tinggi sehingga darah di tubuh mereka hampir terbakar. Mereka tidak bisa membiarkan musuh mengepung kastil. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan mundur. Serbu, serbu. Para prajurit mengikuti Pers. Dengan marah menyerang musuh. Pers bergegas maju, mengambil palu yang telah dia lempar sebelum musuh bisa bereaksi, dan mulai menghancurkan. Ayunan kuatnya memaksa semua musuh dekat dengan yang terdekat bahkan tidak punya kesempatan bereaksi sebelum. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikannya. Hancurkan, hancurkan, bang, bunyi berderang. Senjata, baju besi, dan buku-buku jari bertabrakan. Semburan darah,
dan anggota badan yang terlepas telah melukis gambar neraka. Ledakan. Boom. Pers menghancurkan pedang dan musuh di depannya dari kastil. Dia mendongak dan tangga tepat di depannya. Dia mengayunkan palu sekali lagi untuk mundur dari musuh yang mendekat. Sial. Dang. Sial. Dia berlari ke depan dan menghancurkan semua kait dari satu tangga. Persetan. Pers menendang tangga dengan kekuatan. Dia mendengar banyak jeritan. Saat tangga jatuh, musuh yang masih mendaki semua jatuh ke tanah seperti pangsit. Mereka dihancurkan oleh tangga yang berat ke dalam pasta daging berdarah secara instan. Bagus. Komandan berambut hitam melihat apa yang telah dilakukan dan berteriak, Pers. Menembus. Kerja bagus. 2 lagi. Habiskan semuanya. Dan aku akan membelikanmu bir terbaik malam ini. Yang bisa kamu minum. Dia berduel dengan musuh yang kurus tapi tinggi sambil berteriak. Musuh ini sangat terampil. Meskipun dia adalah seorang komandan, mereka berperang selama sekitar 10 detik dan tidak ada dari mereka yang lebih unggul. Haha, Brook. Bosman, bir ada di tanganmu malam ini. Pers menjawab dengan penuh semangat. Meskipun dia berbicara, serangannya tidak melambat. Palunya secepat kilat, dia satu tangga lagi seperti yang dia lakukan pada tangga pertama. Dia menghancurkan semua kait dari tangga kedua. Saat dia akan menendangnya dari dinding. Tiba-tiba, mati. Pang! Sebuah bayangan hitam terbang ke dinding pertahanan. Pedang tipis yang digunakan musuh ini langsung menembus kepala. Dia berusaha untuk langsung membunuh Pers. Tidak banyak waktu bagi Pers untuk bereaksi. Yang dia punya waktu untuk lakukan adalah menempatkan palu sehingga kepalanya terlindungi. Ding, ding, ding. Semua serangan ini menghantam tepat di tengah palu dan membuat beberapa percikan. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan melewati palu dan mengejutkan Pers. Meskipun Pers dilahirkan dengan kekuatan yang tidak manusiawi, dia tidak bisa menahannya. Kekuatan itu mendorongnya mundur 4 langkah. Itu juga mematahkan beberapa jarinya dan dia hampir tidak bisa memegang palu lagi. Brengsek, Tuan. Pers terkejut. Namun, musuh ini berhenti menyerangnya. Ketika musuh ini mengangkat pedang lagi, Pers mendengar banyak teriakan. Musuh bergerak sangat cepat sehingga dia berubah menjadi bayangan hitam lagi. Para prajurit lain yang datang bersama Pers semuanya jatuh ke tanah. Ketika dia melihat lebih detail, mereka semua memiliki lubang di kepala mereka. Cairan putih dan merah mengalir keluar, itu otaknya. Bender, Tony. Saudaraku, teriak Pers. Dia tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Hampir pingsan karena kaget. Teman-teman baiknya yang dia bersenang-senang dengan tadi malam di bar dan dia percaya dan mencintai beberapa saat yang lalu telah terbunuh tepat di depannya. Dia merasa seperti langit jatuh. Mati. Setan, teriak Pers. Dia lupa tentang luka di tubuhnya. Dia menatap musuh ini, menyerah semua upaya untuk pertahanan dan maju ke depan. Musuh ini telah meninggalkan luka yang lebih parah pada tubuh Pers dan Pers bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi Pers tidak peduli, dia terus mengayunkan palu. Hahaha, itu tidak ada gunanya. Musuh ini tertawa. Dia terdengar seperti burung gagak. Pedang terlalu cepat dan musuh ini terlalu kuat. Musuh ini bergerak lagi. Pedang itu membidik kepala Pers lagi. Pers memiringkan tubuhnya seolah-olah dia berusaha menghindari serangan itu. Tetapi pedang itu dengan mudah melewati bahu kanannya. Musuh ini tersenyum dengan jijik, dia akan mengeluarkan pedang dan mengakhiri hidup Pers. Tapi, dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak bisa mengeluarkan pedang lagi. Darah menyembur keluar dari mulut Pers. Tapi pria berambut putih ini mulai tertawa. Tertawa bahagia. Musuh ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa seolah-olah dia meremehkan musuh. Tetapi tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Pers meraih pedangnya erat-erat dengan kedua tangan, seolah-olah dia tidak merasakan sakit, dia meninggalkan pedang di bahunya dan membanting tubuhnya terhadap musuh ini. Itu mengejutkan pria itu dan dia harus terus mundur. Hanya butuh 3 detik untuk mencapai ujung tembok pertahanan. Jika musuh ini mundur lebih jauh, dia akan jatuh dari tembok setinggi 200 kaki ini.
Meskipun dia kuat, tetapi tidak ada cara baginya untuk tetap hidup setelah jatuh dari ketinggian ini sangat marah. Tetapi ia tidak punya pilihan selain melepaskan pedangnya. Dipaksa oleh seorang prajurit rendahan untuk melepaskan senjata favoritnya, musuh ini malu pada dirinya sendiri. Dia adalah seorang prajurit bintang 1 yang bergengsi. Setelah dia melepaskan pedang, api merah mulai muncul di sekitar tubuhnya. Tinju dengan suhu yang bisa melelehkan besi mendarat di punggung Pers. Dia akan memakan pria berambut putih ini hidup-hidup jika dia bisa. Hahaha. Aku memenangkan babak ini. Kamu brengsek. Pers muntah mulut penuh darah. Tetapi dia tertawa bangga. Pers melepaskan pedang dari bahunya, dan menyerbu ke tangga pengepungan kedua. Karena dia telah mematahkan kait di tangga ini lebih awal, dia membantingnya dari dinding dengan bahu kirinya. Semua musuh yang memanjat tangga ini jatuh ke tanah dan tertimpa tumpukan daging juga. Sial, kamu budak kehidupan rendah. Aku bersumpah akan membunuh semua orang di kastil ini. Musuh ini mengamuk. Sekarang dia tahu bahwa pria ini tidak berusaha mendorongnya keluar dari tembok, rencananya adalah menghancurkan tangga pengepungan kedua selama ini, dan dia tertipu. Dia memukul dengan pedang di Pers dengan semua yang dia dapatkan. Pers pingsan karena semua luka dan kehilangan darah. Sial, hati-hati, Brook. Sang komandan berteriak cemas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia masih dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh terampil lainnya. Pertempuran pengepungan ini telah dilakukan hampir sepanjang hari. Ada beberapa individu yang kuat di sisi Chambord. Tetapi mereka telah difokuskan oleh komandan musuh. Bahkan pendekar bintang 3 Lampar terseret oleh prajurit peringkat bintang musuh. Pada saat ini, tidak ada orang di sana yang bisa menyelamatkan hidup Pers. Pedang tipis yang tertutup api hanya berjarak 1 inci dari leher Pers. Bersambung.